Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video yang terbaru. Oke, pada kesempatan kali ini, Anda lihat ya, saya kembali memakai baju batik bernuansa merah. Artinya ini another hot news. Apa itu? Pecah lagi sebuah paguyupan para korban robot trading abal-abal DNA Pro. Ya, robot trading abal-abal money game Ponzi. Sayangnya masih ada ribuan, puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu kali ya, bebek dungu yang masih percaya sama si bebek licik ini, yang bilang DNA Pro itu belum scam, yang bilang bahwa DNA Pro itu tradingnya real. Yang salah si Chandra ini yang sering jelek-jelekin, makanya rusak itu DNA Pro. Ya, yang salah itu si Roy Sakti, yang salah itu Pablo Benua, yang salah itu Abraham Santosa, katanya 4 sekawan kan. Gara-gara mereka berempat tuh DNA Pro hancur katanya. Coba kalau 4 orang ini nggak ngoceh-ngoceh gitu katanya ya. Nggak hancur DNA Pro. Goblok banget ya. Mikir coy kalau ngomong gitu ya. Udah diblow-onin sama dia, masih tetap mau dungu. Oke deh. Kita lihat nih ya beritanya. Baru ini beritanya. Hari Minggu 24 April sore ada 3.894 member robot trading DNA Pro lapor ke Polda Metro. Kerugian capai 565 miliar. Astaga. Bukan hampir lagi, ini sudah 1,5 triliun lebih. Iya, 1,5 triliun. Ya kalau di total sih, kalau DNA Pro bisa kira-kira katanya 20 triliun. Tapi ini udah hebat ini. Rasanya ini paguyupan para korban robot trading DNA Pro yang terbesar ini. Dalam hal jumlah member yang mengadu dan total kerugian. 565 miliar, nggak tanggung-tanggung ya. Aduh, hebat banget ini ya. Nah, di sini dikatakan para korban robot trading DNA Pro Academy melapor ke markas Polda Metro Jaya dengan total kerugian ratusan miliar rupiah. Ya, tadi 1,5 triliun lebih ya kan. 3.894 member DNA Pro yang tergabung dalam paguyupan 007. Wah, bagus ini 007. Telah melaporkan Fauzi alias Daniel Z, Eliasar Daniel Piri alias Daniel AB, dan jajaran manajemen PT Digital Net Asset ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada hari Jumat 22 April ya. Tapi beritanya ini berita hari Minggu ya. Laporan diterima dengan nomor registrasi LP_2086_4 Romawi _2022 SPKT_Polda Metro Jaya. Nilai kerugian yang diderita para korban mencapai 565 miliar, ujar kuasa hukum para korban Yasmin Muntas pada hari Minggu ya 24 April. Yasmin berharap laporan ini mendapat perhatian serius dari kepolisian karena besarnya nilai kerugian yang diderita para korban. Pemerintah juga harus bertindak tegas dengan segera menghentikan kegiatan operasional perusahaan dan langsung meminta pertanggungjawaban manajemen terhadap member. Bukan hanya sebatas memblokir situs web saja. Seperti yang sudah saya ulas kan, anak saya juga bisa kalau cuma mengumumkan dan memblokir. Atau menyegel sampai tak ada solusi untuk member. Iya, kalau cuma pasang segel tapi tidak dipaksa untuk bayar member, anak saya juga bisa. Nggak usah orang Bapepti, ya kan? Yasmin menyebutkan dari sekitar 7.000 member yang tergabung dari paguyupan 007, tidak semuanya ikut melapor. Artinya, seperti yang sudah pernah saya bahas,
Kegagalan kebanyakan paguyupan adalah banyak yang bergabung, ada 7.000 member di sini ya, paguyupan 007, bagus ya, angkanya 7 semua gitu ya. Tapi nggak semuanya ikut melapor, yang melapor cuman berapa tadi? Cuman 3.894, ya separuhnya gitu ya. Kenapa cuman separuhnya? Karena masih banyak member nih yang masih dungu gitu, yang meyakini bahwa DNA Pro adalah real trading, bukan menerapkan skema Ponzi, dungu lu gitu. Nah, 3.000 lebih inilah yang biasanya ya yang membuat paguyupan ini tidak solid. Nah, inilah kesulitan-kesulitan di paguyupan yang ada. Tetapi yang ini hebat ini ya. Bisa mencapai hampir 0,5 triliun dengan 3.000 lebih korban. Ya. Dikatakan di sini, Yasmin bilang, sejak DNA Pro disegel Bapepti pada akhir Januari 2022, para member nyaris tidak bisa menarik dana mereka. Ya, Bapepti harusnya sehabis menyegel gitu ya, ya tetapkan dong sanksi, ya harus withdraw gitu ya. Kalau enggak, kami yang laporkan ke kepolisian gitu dong. Oke. Dengan pelaporan ini, aparat penegak hukum diharapkan semakin fokus untuk minta pertanggungjawaban dari pelaku utama, yakni Daniel Z dan Daniel AB serta jajaran manajemen lainnya, kata Yasmin. Iya betul, apalagi ini yang dilaporkan sudah mencapai 0,5 triliun lebih, apalagi kalau total semua orang pemainnya melaporkan, ya 20 triliun lebih. Nah itu tapi masih ada bebek dungu yang percaya bahwa DNA Pro belum scam. DNA Pro lu bilang apa? Bukan Ponzi kan? Kata dia kan? Nah lu juga percaya. Nah itu dia. Bebek dungu. Nah lalu apa lagi yang perkembangan minggu-minggu lalu? Ternyata penyanyi Rosa juga ikut terseret di dalam kasus DNA Pro. Ya. Akhirnya Rosa harus mengembalikan sejumlah uang, besarnya nggak disebut, karena dia dipakai untuk mengisi satu acara DNA Pro. Kasihan juga ya Rosa ya. Padahal dia bukan pemain loh. Dia nggak tahu bahwa yang rekrut dia adalah robot trading abal-abal. Saya prihatin. Uang sudah didapatkannya dengan susah payah. Bahkan dia harus bayar manajemennya dia kan. Manajernya, make up artisnya, ya gitulah. Dikembalikan. Siapa lagi? Yosi Project Pop. Kasihan juga Yosi ini. Yosi ini membuat lagu gitu ya, untuk DNA Pro ya. Dia kan pencipta lagu handal gitu ya. Setelah dia ciptakan, dibayar fee-nya, ternyata itu lagu untuk DNA Pro. Wah, dia harus kembalikan uang juga. Kasihan juga ini Yosi. Padahal dia bukan pemain loh. Ya kan? Nah, oke lah. Nah, sekarang kita lihat lagi nih. Ini saya angkat jempol nih ya. 3.000 lebih loh member. Itu nggak gampang itu ngumpulin 3.000 lebih ya. Sehingga bisa melaporkan kerugian 0,5 triliun lebih. Nah, saya mau ulas sedikit ya. Kan pada waktu lalu saya sudah share, saya punya email. Wah ada ratusan. Ya nggak banyak juga sih ya. Tapi lumayan lah, ada sekitar 500 orang yang email saya. Minta bantuan dihubungkan dengan paguyupan yang saya kenal. Iya, saya minta datanya, saya kasih ke paguyupan. Ya, cuman saya sudah sebut di konten-konten saya sebelumnya ya. Saya cuman menghubungkan, saya bukan koordinatornya karena saya bukan korban, saya bukan pengacaranya. Saya kasih ke paguyupan yang pernah minta tolong sama saya, Pak tolong dong kalau ada yang mau lapor, kumpulkan saja gitu kan. Nah, tetapi nanti orang ini juga mengumpulkan dengan cara macam-macam. Yang setahu saya dia sudah mendapatkan ribuan bahkan puluhan ribu ya. Jadi kalau setelah saya kasih ke mereka, mereka misalnya perlu waktu beberapa hari, ya Anda tunggu saja. Ya, Anda jangan tanya saya lagi ya, karena saya cuma ambil data Anda, saya sampaikan ke mereka. Kalaupun misalnya mereka merasa sudah cukup dan misalnya juga tidak menghubungi Anda, please jangan tanya saya lagi. Saya nggak tahu alasannya kenapa mereka misalnya menutup pendaftaran lagi, meskipun sudah saya berikan. Ada beberapa alasan yang saya tahu. Yang saya pernah lihat cara kerja beberapa paguyupan, misalnya ada orang bilang, Pak saya dirugikan, berapa? 6 juta atau 10 juta. Nah ini paguyupannya bilang gitu ya, oke,
selama kita kumpulnya orang banyak 10 juta, tapi kalau ada 10.000, ya besar juga kan? Ya dong, kalau 10 juta ada 10.000 berapa? Kan besar gitu. Tapi kalau 10 juta cuman ada berapa? 10 juta ya kalau ada 1.000 saja kan berapa itu? 10 miliar ya. Betul dong, kalau ada 1.000. Kalau apa 10.000? Waduh. Kira-kira begitu ya. 100 miliar. Nah, tetapi biasanya orang-orang yang ini tidak semua ya. Ini yang saya lihat di lapangan. Ini mereka ketika bergabung di paguyupan ini kan ada volunteernya gitu ya. Ada sukarelawannya yang mengumpulkan, kemudian dia bekerja sama dengan pengacara tertentu. Ya tentu pengacaranya harus dibayar lah. Ya dong. Tapi ada yang belum apa-apa sudah mengeluh, Pak, saya sudah nggak ada duit lagi, Pak. Saya nggak bisa kalau bayar uang lagi. Ya itu Anda bicaralah sama koordinatornya. Mungkin kalau dia bicara sama koordinator juga bilang, lah kami kan pakai pengacara kan harus bayar gitu. Kalau Anda tidak mau bayar, Anda bisa hubungi LBH gitu kan, yang kasih pendampingan gratis. Ada banyak LBH Indonesia, LBH Jakarta, mungkin LBH Lampung, LBH Jawa Timur. Mungkin Anda bisa hubungi LBH kalau Anda tidak punya dana. Tetapi kan kami kan lagi susah, kok diminta biaya lagi, Pak? Lah, Anda kan minta tolong ini. Nah, di paguyupan kami kan menggunakan jasa pengacara. Saya ambil contoh deh, misalnya Anda kena penyakit, misal ya, kanker, stadium 4. 3 deh, jangan 4 deh. 4 kan tinggal mati gitu ya. 3 deh. Kemudian Anda nggak punya BPJS, Anda nggak punya asuransi, dan Anda juga nggak punya uang. Datang ke rumah sakit bilang, oke, kalau mau masuk rumah sakit ini, mau kelas berapa? Oke lah, saya nggak punya uang, kelas paling rendah ada kelas 3. Oke, uang mukanya sekian. Maka masuk rumah sakit manapun, Anda harus bayar uang muka. Wah, saya nggak ada uang muka, saya orang nggak mampu, nggak punya BPJS, nggak punya asuransi. Anda mohon kayak apapun, Anda nggak bisa masuk ke rumah sakit itu. Rumah sakit akan dengan tenangnya bilang, kami bukan badan sosial. Ya Anda pinjamlah sama saudara Anda gitu ya. Ini contoh ya, ini ilustrasi ya. Kecuali Anda masuk ke suatu rumah sakit yang memang khusus memberikan pengobatan gratis. Mungkin ada. Tapi saya nggak tahu di mana rumah sakitnya ya. Ya ingat tadi Anda nggak punya BPJS, nggak punya asuransi. Nah kira-kira kondisi Anda sama gitu. Mau besar, mau kecil kerugian Anda ketika Anda menggunakan sebuah jasa, paguyupan, apapun namanya. Mungkin saja ada paguyupan yang gratis. Ya, tapi saya nggak tahu, saya belum pernah ketemu paguyupan yang gratis gitu. Tapi kalau ada, silakan. Nah, atau Anda sendiri jadi volunteer, Anda kumpulkan korban, nah hubungi LBH terdekat. Anda jadi koordinatornya, ngumpulin dah tuh orang gitu, ya. Nah, serahkan ke LBH dengan alasan kami nggak punya uang, tolong dong bantu kami. Mungkin bisa. Ya, tetapi kalau paguyupan yang sudah maju melaporkan ke Polda Metro seperti yang baru-baru ini dan sebelumnya ke Barreskrim, mereka menggunakan jasa pengacara. Ya, mereka harus bayar. Nah, skemanya beda-beda lah. Setiap pengacara beda. Ada pengacara yang menetapkan uang operational fee sekian persen di depan, tapi kalau sudah sukses, misalnya masuk pengadilan, aset disita, kemudian tuntutannya adalah dikembalikan ke korban. Kalau uang kembali, baru ada success fee-nya lagi. Nah, ada yang seperti itu. Ada yang lamsam di depan. Nah, itu tergantung dari paguyupan. Nah, Anda, kalau ada beberapa paguyupan, ya Anda pilih-pilih aja mana yang sesuai dengan budget Anda, gitu. Nah, sekali lagi ya, saya share nih email saya. Ya kan, saya sudah pernah share kan email saya ini. Tapi kali ini saya hanya menerima korban net 89. Yang lain sudah close. Ya, benar, tinggal net 8. Ini email saya, Anda email ke email saya ini apa saja. Nama Anda pasti, domisili Anda, nggak usah alamat lengkap lah, misalnya Surabaya, Medan gitu ya. Kemudian pastinya lagi nomor WA Anda, karena kalau Anda nggak kasih nomor WA Anda, bagaimana koordinator ini menghubungi Anda. Kemudian total kerugian Anda berapa. Kemudian leader Anda siapa namanya. Kemudian founder Anda siapa namanya. Ya, sehingga mereka bisa mengklasifikasikan dan memasukkan ke dalam kelompok paguyupan. Ada email ke email saya tadi itu ya. Nanti saya sampaikan ke mereka.
Pak, kenapa nggak buka WA Group atau grup Telegram? Lah, kan tadi sudah dikatakan tadi contoh Paguyupan 007 ya, isinya member ada 7.000. Yang berhasil ini cuma 3.800 lebih. Itu pun saya yakin di dalamnya sebelumnya ada cekcok-cekcok. Ada yang mencoba menahan supaya jangan melapor gitu. Biasanya itu kaki tangan dari manajemen. Sehingga grup-grup seperti ini kacau. Tapi ini saya salut nih, Paguyupan 007 bisa mengumpulkan 3.800 lebih dari 7.000. Sehingga mencapai kerugian 500 miliar lebih. Wah, ini hebat. Nah, paguyupan-paguyupan yang lain sampai sekarang belum maju-maju. Nah, ini bisa diangkat jempol ini, ya. Jadi sekali lagi, tadi sudah saya share email saya. Silakan email ke email saya tadi dengan menyebutkan nama lengkap, domisili, nomor WA Anda, kerugian Anda, leader Anda siapa, founder Anda siapa. Khusus Net 89. Di luar itu sudah pada ditutup gitu ya. Oke, itu saja sharing saya mengenai perkembangan terakhir paguyupan para korban DNA Pro yang pecah telur lagi dengan jumlah pelapor lebih dari 3.800 dengan total kerugian 500 miliar lebih. Ini patut diacungkan jempol. Jadi demikian saja. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silahkan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.